Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita untuk pelajaran komputer masuk pada materi kita yang ke-9. Di sini Bapak akan menerangkan bagaimana cara menggunakan komputer dan merawat komputer. Silakan kalian buka bukunya pada halaman 48. Ya, baik. Bapak akan langsung terangkan cara menggunakan komputer dan merawat komputer. Jadi sebelum kalian menggunakan komputer, alangkah baiknya jika kalian mengetahui bagaimana cara agar pada saat kita menggunakan komputer merasa nyaman, kemudian setelah menggunakan komputer, dan bagaimana pula cara merawat komputer agar komputer yang kalian miliki lebih tahan lama dan tidak mudah cepat rusak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa tips atau beberapa contoh cara menggunakan komputer agar terasa nyaman. Ya, perhatikan. Yang pertama, di dalam ruangan komputer atau di ruangan kalian harus memiliki penerangan lampu yang cukup, ya. Jangan terlalu gelap atau redup, jangan juga terlalu terang yang bisa menyilaukan mata, apalagi lampunya itu langsung berhadapan dengan muka kalian, ya, gitu. Nah, contoh ruangannya seperti ini, ya. Kemudian ada pencahayaan lampu, ya, jadi lampunya itu tidak terlalu menyorot ke muka, jadi secukupnya aja, atau dengan menggunakan ruangan yang ada penerangan seperti dari cahaya yang langsung dari jendela atau ruangan yang sudah ada lampunya, ya, seperti ini. Ini adalah contoh penerangan yang cukup di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, cara meletakkan komputer atau meletakkan monitor, ya. Kalau komputer CPU tetap pasti harus di bawah atau mungkin di jangan di atas meja, tetapi yang di atas meja itu adalah monitornya, ya. Nah, ini contoh meletakkan monitor, dia berada di atas meja, kemudian komputernya ada di sebelahnya, ya. Kemudian cara pandangnya kita juga harus lurus menghadap monitor, ya. Nah, ini contoh meletakkan komputer, ya. Jadi komputernya di bawah, monitornya di atas, kemudian mouse-nya yang ini, lalu letak keyboard untuk mengetik berada di sebelah sini. Kalau misalkan kalian punya printer, boleh letakkan printer di sebelahnya atau seperti ini. Kemudian ada speaker kecil, letakkan di sebelah kiri dan kanan pada monitor. Nah, ini contoh cara meletakkan monitor dan cara meletakkan komputer yang benar. Selanjutnya yang ketiga, kursi sebaiknya berbantal atau empuk, ya, atau berbusa, memiliki busa. Nah, seperti ini contohnya. Apa gunanya? Agar kalian tidak terlalu sakit pada bagian bawahnya, ya, pantatnya. Kemudian bisa senderan seperti ini, ya, bisa senderan agar punggungnya tidak terasa sakit, ya. Nah, ini contohnya duduk yang benar di depan komputer, ya. Jadi pandangan lurus, posisinya tegak, ya. Kemudian posisi kakinya juga harus seperti ini, ya. Ya, tidak bungkuk, tidak terlalu jauh, ya. Jadi cukup secukupnya aja. Letak tangan pun juga di atas monitor, ya. Nah, ini contoh cara duduk yang benar di depan komputer. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jarak pandang mata. Jarak pandang mata dengan monitor jangan terlalu dekat. Jika terlalu dekat dengan monitor menyebabkan mata menjadi sakit. Nah, ini contoh nih, ya. Pertama, terlalu lama-lama di depan komputer juga nggak baik, ya. Dibatasin waktunya, jangan terlalu lama di depan komputer. Kemudian jarak pandangnya pun juga harus diatur seperti ini, ya. Jangan terlalu dekat dengan monitor, nanti yang menyebabkan mata kalian bisa sakit atau kalian bisa akan cepat menggunakan kacamata, ya. Kalian tidak ingin kan menggunakan kacamata? Ya, kalau tidak ingin harus dipatuhi bagaimana cara melihat memandang komputer di depan kalian, ya. Kemudian yang berikutnya, cara duduk di depan komputer. Nah, ini, ya. Kalau kalian pegel,
ya, seperti ini duduknya, ya. Ini yang benar seperti lurus. Kalau bongkok seperti ini, yang ada punggung kalian sakit sebelah sininya, pegel, ya. Dan juga jarak dengan monitor jadi mendekat kalau kalian bongkok, ya. Nah, ini kalian bungkuk duduknya seperti ini tuh, ya, deket kan, kemudian punggungnya bungkuk. Kemudian kalau misalkan terlalu pendek, kursinya terlalu pendek, nanti posisi seperti ini, ya. Ini kursinya udah bener, cuma posisinya bungkuk. Kalau yang ini kursinya pendek, ya, kemudian tangannya juga nggak nyaman rasanya kalau seperti ini. Kemudian posisinya juga bungkuk juga. Nah, yang benar adalah seperti ini duduknya. Jadi tingginya kursi pas, pandangan mata ke monitor juga lurus, ya, ada jaraknya cukupnya. Kemudian posisi untuk mengetik juga pas, lurus, ya, seperti ini. Ini ya cara-cara duduk di depan komputer yang benar. Oke, berikutnya. Nah, sekarang setelah kalian menggunakan komputer, alangkah baiknya kalian juga harus tahu bagaimana cara merawat komputer. Yang pertama, bersihkanlah komputer dari kotoran dan debu, karena debu dan kotoran dapat menyebabkan komputer cepat rusak. Nah, ini contoh membersihkan komputer, ya. Kalau membersihkan keyboard bisa menggunakan kuas, atau kalau ingin membersihkan layar monitor cukup menggunakan tisu, ya. Tapi jangan menggunakan kain basah atau tisu basah, ya, karena bisa menyebabkan monitor kalian cepat rusak, ya, seperti itu, ya. Jadi pergunakanlah yang lap kering, ya. Nah, dan juga membersihkannya harus hati-hati, jangan ditekan, ya, secukupnya aja, kira-kira sampai debunya hilang baru bisa kalian gunakan kembali. Nah, selanjutnya, cara jangan membersihkan komputer dengan menggunakan kain basah atau air, karena air dan kain basah dapat mengenai komponen komputer dalamnya sehingga komputer cepat rusak. Nah, semoga kalau komputer kalian rusak, akhirnya mesti ke dokter, ya, ke bengkel, ke servis, ya, karena komputer kalian rusak karena air, nggak bisa digunakan. Dan ketika kalian menggunakan komputer, pusing kamu, aduh, lagi ada kerjaan, komputer rusak, waduh, gimana akhirnya? Kalian nggak bisa mengerjakan, akibatnya pekerjaan kalian tertunda, ya, tidak bisa mengerjakan tepat waktu akibat komputer rusak, ya. Jadi membersihkannya jangan menggunakan air atau menggunakan kain basah, karena kenapa? Air itu nanti kalau misalnya kena monitor bisa menetes airnya, kena komponen komputer yang di dalamnya, akibatnya bisa cepat rusak. Nah, selanjutnya, jangan makan dan minum di dekat komputer. Kenapa? Nah, ini ya, ini contoh makan, mengetik sambil megang gelas. Kalau gelasnya tumpah bagaimana, ya? Nah, akibatnya komputer kan cepat rusak. Kalau makanan ketika kalian makan, lalu serpihan-serpihan makanannya itu berjatuhan, bisa mengundang hewan, mengundang semut. Akhirnya semut bisa bersarang di komputer, ya, di situ. Nah, kalau komputer banyak semutnya gimana? Cepat rusak juga, ya. Nah, ini contoh nih akibat jika minuman di depan laptop ketika tumpah, terus nah kena laptopnya, kena air basah kan, akibat cepat rusak, tidak bisa digunakan, lebih mahal biayanya nanti untuk perbaikannya. Oke, berikutnya, jika ingin mematikan komputer harus dengan cara yang benar. Ya, nih komputer, kemudian cara yang benar bagaimana? Nih, ketika kalian komputer menyala seperti ini, cara mematikannya, kamu klik start, ya, di bagian sini startnya, ini start, lalu cari bacaan turn off, ya, turn off. Setelah komputer mati, baru kalian boleh mencabut kabelnya, ya. Jangan sekali-kali mencabut kabel secara langsung apabila komputer masih hidup. Akibatnya komputer juga sama, bisa cepat rusak. Jadi matikanlah dengan cara yang benar, ya. Melalui langkah-langkah ini
Terakhir, setelah komputer benar-benar mati, baru kalian mencabut kabel. Nah, selesai menggunakan komputer, sebaiknya ditutup dengan kain. Kenapa? Agar komputer tetap bersih, tidak berdebu, ya. Dan juga kalian nyaman, sehat menggunakan komputer, ya. Tidak bersin, tidak batuk karena berdebu. Oke? Nah, itulah penjelasan dari Bapak cara menggunakan dan merawat komputer. Bapak harapkan dari yang Bapak jelaskan ini bisa bermanfaat buat kalian ketika kalian menggunakan komputer. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.